Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Syarki Mahfud dan Surya Yuniar A. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Analisis dan Evaluasi Usabilitas Produk dengan judul Heuristic Evaluation dengan menggunakan T. Nielsen's Rules in Usability. Konten yang akan kami presentasikan kali ini diantaranya 1. Apa itu KI Access? 2. Lostness. Yang ketiga, Heuristic Evaluation dengan menggunakan T. Nielsen's Rules in Usability. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik perjalanan sendiri maupun di rangkaian dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Apa itu KI Access? Apa aja fitur-fitur dari KI Access? KI Access adalah satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Aplikasi ini tidak hanya untuk penjualan tiket, tetapi beberapa fitur telah ditambahkan untuk kemudahan dan pelayanan kepada customer PT Kereta Api Indonesia Persero. Fitur-fitur dari KI Access diantaranya ada pembatalan tiket, ubah jadwal tiket, pembelian tiket kereta api lokal, pembelian tiket kereta api 1 jam sebelum keberangkatan, dan e-boarding pass. Berikut tampilan dari aplikasi KI Access pada Play Store, di mana di sini menunjukkan rating 2,7. Rating pada aplikasi adalah tolak ukur kepuasan pelanggan ketika menggunakan layanan aplikasi tersebut. Aplikasi KI Access dari rating maksimal 5,0 hanya mendapatkan rating 2,7. Tandanya sangat rendah sekali, apalagi melihat ini aplikasi resmi satu-satunya yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia Persero. Heuristic Evaluation dengan menggunakan T. Nielsen's Rules in Usability. Di antaranya yang pertama, Simple and Natural Dialogue. 2. Speak the user language. 3. Minimize the user memory load. 4. Konsistensi. 5. Feedback. 6. Clearly marked exit. 7. Shortcut. 8. Good error message. 9. Prevent error. Yang ke-10, help and documentation. Berikut di sini alur pemesanan tiket di KI Access, di mana kami mengambil kereta dengan asal Yogyakarta, tujuan Jakarta, di mana di sini pada gambar ini terdapat alur prosesnya. Yang warna merah normal, kemudian yang warna hitam terdapat error. Pertama yang kita lakukan yaitu buka aplikasi KI Access, kemudian pilih KA antar kota atau KA lokal. Setelah itu kemudian klik asal, kemudian scroll sampai ketemu pilihan Yogyakarta. Terdapat opsi pilihan stasiun di Yogyakarta, pilih Tugu Jogja, kemudian pilih yang ingin digunakan dalam pencarian, kemudian homepage. Setelah itu pilih tujuan, scroll sampai ketemu tujuan Jakarta. Terdapat opsi stasiun di Jakarta, pilih Pasar Senen, pilih yang ingin digunakan dalam pencarian, kemudian homepage, sesuaikan tanggal keberangkatan, homepage lagi, apakah pulang pergi. Jika ia pulang pergi, pilih swipe simbol. Sesuaikan tanggal kepulangan, kemudian homepage, jumlah penumpang dewasa. Dalam hal ini hanya terdapat 4 orang maksimal. Kemudian homepage, jumlah penumpang bayi maksimal 1. Kemudian homepage, klik mencari kereta dan tiket.
masuk ke laman kereta dan tiket, scroll kereta yang diinginkan. Setelah kereta dipilih, masuk ke laman ringkasan tiket, klik detail untuk lebih jelas, kemudian masuk ke homepage laman ringkasan. Jika ingin menambah penumpang, harus kembali dari langkah awal. Kemudian setelah itu pilih kursi, kemudian masuk laman pilih kursi, tentukan. Setelah itu simpan homepage ringkasan pemesanan. Jika dirasa benar, maka checklist polisi. Bayar sekarang, pilih opsi pembayaran, kemudian pilih ATM, pilih bank, kemudian langkah-langkah pembayaran. Lanjut, keluar kode pembayaran. Untuk kembali, klik kembali ke beranda. Untuk melihat story, klik tiket dan klik list kereta, kembali ke kode pembayaran dan kemudian selesai. Di sini rumus dari lostness, yakni akar N per S min 1 dipangkatkan 2 ditambah R per N min 1 pangkat 2. Diketahui di mana N adalah jumlah halaman, jumlahnya 13, kemudian S jumlah step, terdapat 15, jumlah step ideal atau R 10, kemudian dimasukkan ke rumus, diperoleh hasil lostness 0,26651 sekian. Kesimpulan, penyelesaian task sudah cukup efisien karena nilai lostness-nya hanya 0,26651 sekian. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam aplikasi KAI Akses yang kami temukan terdapat 6 dari 10 rule nils, yaitu minimize the user memory load, kemudian feedback, shortcut, prevent or error, help and documentation, konsistensi. Yang pertama, minimize the user memory load, di mana di sini ketika pesan tiket harus menyertakan nomor KTP, nama, dan ketika batal atau pesan tiket yang baru harus diisi lagi, tidak bisa secara otomatis mengisi. Perbaikannya, memperbaiki sistem agar dengan login member KAI Akses secara tidak langsung ketika pesan tiket sudah terisi otomatis nama maupun nomor KTP. Jenis kesalahan tergolong kesalahan minor, membuat user harus mengulang lagi ketika terlanjur membatalkan pesanan, apalagi user yang tidak hafal nomor KTP sehingga harus mencari KK maupun KTP. Kemudian yang kedua, kesalahan minimize the user memory load. Tidak bisa memilih penumpang bayi lebih dari 1, jadi harus pesan lagi, dan penumpang dewasa hanya bisa memesan maksimal 4 kursi. Perbaikan, menambah pilihan opsi jumlah penumpang dewasa dan bayi. Jenis perbaikan tergolong kesalahan mayor karena harus pesan 2 kali atau 3 kali bahkan lebih ketika jumlah penumpang melebihi dari 4 dewasa dan ataupun 1 bayi. Kemudian kesalahan selanjutnya, feedback. Ketika ingin menambah penumpang tidak bisa secara langsung ditambahkan, akan tetapi dengan mengulang dari awal pesan. Perbaikan, menambah kolom tambah penumpang. Kesalahan jenis ini yaitu mayor karena harus pesan ulang dari awal. Kemudian kesalahan yang selanjutnya, feedback dan minimize the user memory load. Terdapat 2 kesalahan di sini, di mana setelah melakukan pembayaran tidak langsung terkoneksi dengan aplikasi, melainkan harus melalui email untuk verifikasi dan kemudian dilanjutkan di aplikasi. Perbaikannya, tidak diperlukan verifikasi di email agar lebih simpel. Jenis kesalahannya ini termasuk kesalahan minor, membuat user harus melakukan beberapa langkah, tidak sekali proses. Untuk selanjutnya, kesalahan pada shortcut. Dalam pilihan menu di item ini kurang menarik dan juga perbedaannya tidak signifikan sehingga user harus jeli dalam memilih. Perbaikannya, merubah item dan memberi warna khas. Jenis kesalahan tergolong kesalahan minor, masih ada sering salah dalam memilih item tersebut. Kemudian kesalahan selanjutnya, prevent error, mencegah kesalahan dikarenakan antara kereta api lokal dan kereta api antar kota tidak ada perbedaan secara signifikan yang membuat user sering melakukan kesalahan dalam pemesanan tiket. Perbaikan, dengan diberi warna yang beda,
dan di dalam aplikasi diberi pembatas opsi di KA lokal karena tidak ada pembeda dengan KA antar kota. Jenis kesalahan tergolong kesalahan mayor. User sering tertipu karena saat di lokal antar kota masih bisa dipilih. Kemudian kesalahan selanjutnya help and documentation. Tidak ada bantuan rekomendasi dalam memilih kereta, hanya ada nama kereta, jenis, dan harga. Tidak menampilkan keseluruhan pilihan dalam kereta, sehingga user harus men-scroll untuk mencari kereta yang diinginkan. Perbaikan, memberikan menu help berupa searching. Jenis kesalahan tergolong kesalahan minor. Orang terlalu penat dengan men-scroll opsi tiket yang diberikan karena tidak ada menu search engine. Kesalahan selanjutnya yaitu konsistensi. Ketika keluar dari aplikasi diberikan pilihan ya atau tidak, dan aplikasi ini terbalik antara ya dan tidak. Penempatan dan diposisikan ke pilihan ya. Kalau pengguna kurang jeli, salah klik keluar dari aplikasi kemudian terkejut memilih ya, akhirnya harus mengulang memesan dari awal. Perbaikan, menaruh letak keluar ya sebelah kiri dan tidak sebelah kanan, dan poin diposisikan di awal di tidak. Jenis kesalahan tergolong kesalahan mayor karena tergesa-gesa atau salah tekan dalam menyebabkan aplikasi keluar dan penanda diarahkan ke menu ya sebelum di sebelah kanan. Tidak pada umumnya yang menyebabkan user harus mengulang kembali pesan tiketnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.